Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 13 dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, PPKD, dan Pemda, yang dimana terdiri dari subpokok pembahasan materi, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan SKPD? Kedua, apa jenis-jenis dari laporan keuangan SKPD? Ketiga, apakah manfaat dari laporan keuangan SKPD? Keempat, bagaimana penyusunan laporan keuangan SKPD? Kelima, apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan PPKD? Selanjutnya yang keenam, apakah jenis-jenis laporan keuangan PPKD? Ketujuh, apakah fungsi dari laporan keuangan PPKD? Ke-8, bagaimana penyusunan laporan keuangan PPKD? 9, apakah yang dimaksud dengan laporan keuangan Pemda? 10, apakah jenis-jenis dari laporan keuangan Pemda? 11, apa manfaat dari laporan keuangan Pemda? Dan yang terakhir, bagaimana penyusunan laporan keuangan Pemda? Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai istilah laporan keuangan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi dari pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan tupoksinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana atau anggaran dan barang atau aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kepala SKPD disebut juga pengguna anggaran atau PA dan pengguna barang atau PB, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau PKPKD. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD untuk membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan SKPD. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan singkatannya, adalah sebagai entitas akuntansi berupa antara lain, yaitu yang pertama ada laporan realisasi anggaran SKPD, kedua ada neraca SKPD, ketiga laporan operasional, keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yang kelima ada catatan atas laporan keuangan SKPD. Jadi jumlahnya ada 5. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan SKPD. Adapun tujuan dari aktivitas penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD di berbagai kabupaten dapat disajikan dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan tepat waktu. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan SKPD. Terdapat 8 langkah penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu pertama, pencatatan jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Ketiga, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Keempat, memposting ke buku besar. Kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Keenam,
penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran, dan ada langkah-langkah lain dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, istilah laporan keuangan PPKD. Akuntansi PPKD merupakan entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat setiap transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA, PPKD. PPKD juga merupakan entitas laporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan. Kegiatan akuntansi pada PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, pembiayaan, investasi, hutang, dan transaksi selain kas, serta transaksi sebagai konsolidator. Proses tersebut dilaksanakan oleh sebuah fungsi akuntansi berdasarkan setiap dokumen sumber yang sah. Fungsi akuntansi tersebut melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja, serta transaksi lainnya pada jurnal umum. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan PPKD. Ada beberapa jenis komponen laporan keuangan yang disusun oleh PPKD atau pejabat pengelolaan keuangan daerah, yaitu antara lain: pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Kedua, neraca. Ketiga, ada laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang keempat, ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan PPKD. Jadi, fungsi laporan keuangan PPKD itu adalah untuk melakukan administrasi, menerbitkan bukti memorial, dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi. Kemudian, penyusunan laporan keuangan PPKD. Jadi, penyusunan laporan keuangan atau laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap mengidentifikasi dokumen sumber, penjurnalan, dan posting ke buku besar pada setiap akun agar memudahkan kontrol dalam penyusunan laporan keuangan secara manual. Dapat dibantu melalui penyusunan kertas kerja atau worksheet, format kertas kerja atau worksheet. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan keuangan PPKD itu sesuai dengan kertas kerja yang dibuat dan terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutupan, laporan realisasi anggaran atau LRA sebelum konversi, dan laporan realisasi anggaran setelah konversi. Kemudian menyusun neraca sebelum konversi dan neraca setelah konversi. Selanjutnya, istilah laporan keuangan Pemda. Jadi, laporan keuangan Pemda atau pemerintah daerah itu adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, atau mengenai laporan posisi keuangan dan setiap transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan Pemda, antara lain laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan ada juga catatan atas laporan keuangan. Manfaatnya adalah agar kebutuhan atas laporan keuangan untuk transparansi, laporan keuangan untuk akuntabilitas itu mampu memberikan informasi dan mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Kemudian ada penyusunan laporan keuangan Pemda. Penyusunan laporan keuangan Pemda atau pemerintah daerah atau disingkat dengan LKPD itu merupakan kewajiban Pemda sendiri untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan.
terutama sekali ditujukan untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk lebih dalam membahas tentang langkah menyusun laporan keuangan, perlu mengetahui terlebih dahulu dari karakteristik laporan keuangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan diambil baiknya saja, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih.